Suara Kebenaran pada Sabtu, 13 Mei 2023 berjudul Sesuai Kebenaran Kita. 2 Samuel pasal 22 ayat 21-29 berkata, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikut jalan Tuhan dan tidak menjauhkan diri dari Allahku sebagai orang fasik. Sebab segala hukumnya ku perhatikan, dan dari ketetapannya aku tidak menyimpang. Aku berlaku tidak bercela kepadanya dan menjaga diri terhadap kesalahan. Karena itu, Tuhan membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang suci, engkau berlaku suci. Tetapi terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Bangsa yang tertindas, engkau selamatkan. Tetapi matamu melawan orang-orang yang tinggi hati, supaya mereka kau rendahkan. Karena engkaulah pelitaku, ya Yahweh, dan Yahweh menyinari kegelapanku. Ada hal penting yang kita harus pahami, yaitu Allah tidak berubah. Kalau di Perjanjian Baru kita menangkap kesan atau pesan, seakan-akan Allah berubah, itu salah. Pemikiran salah ini memang sudah terjadi sejak abad kedua. Juga akibat dari filosofi Yunani, di mana mereka mengenal Allah yang baik dan Allah yang jahat. Allah Perjanjian Lama bagi orang Kristen yang telah tersesat pikirannya, dipandang sebagai Allah yang kurang baik. Tetapi Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang baik. Allah yang baik yang bisa dipandang lebih tinggi. Sekali lagi, pemahaman seperti ini keliru. Allah Perjanjian Lama adalah Allah pekerja, Allah yang martabatnya lebih rendah. Yang benar adalah Allah Perjanjian Lama juga Allah Perjanjian Baru adalah Allah yang sama, Allah yang hakikatnya dan sifatnya tidak berubah. Jadi saudaraku, jangan sampai kuasa kegelapan menipu kita. Allah tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Allah Perjanjian Lama, yaitu Elohim Yahweh, sama dengan Allah Perjanjian Baru yang kita panggil Bapa. Maka kita bisa menyebut Bapa Yahweh, Elohim Yahweh sama. Dari ayat yang kita baca di atas, konsekuensinya kita berurusan dengan Elohim Yahweh. Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Dan itu konsekuensi yang tidak bisa dihindari, karena kita diciptakan oleh Dia. Jadi jangan melawan Tuhan, jangan bersikap tidak patut kepadanya. Ini konsekuensinya. Tuhan Yahweh membalas kepadaku sesuai dengan kebenaranku, sesuai dengan kesucianku di depan matanya. Terhadap orang yang setia, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang suci, engkau berlaku suci. Terhadap orang yang bengkok, engkau berlaku belat-belit. Mungkin ada yang berkilah, mencoba mendebat atau berargumentasi. Firman Tuhan di Perjanjian Baru mengatakan, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Benar, itu berlaku selama kita masih hidup. Sebab kalau sekali kita tidak setia atau berbuat dosa, lalu Allah tidak setia, mati kita. Jadi saudaraku, walaupun kita tidak setia, Dia tetap setia. Tetapi kalau terus-menerus tidak setia, akhirnya berarti kita menyangkal Dia. Maka Dia menyangkal kita juga. Jadi kalau kita sampai akhirnya tidak setia, maka Dia tetap tidak setia juga. Ini kebenaran yang mestinya menggetarkan kita. Janganlah melawan Tuhan, sebab Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita.
Ini adalah dinamika hidup yang harus dipahami. Allah tidak berubah. Sungguh berharga sekali kebenaran ini, dan berbahagia bagi kita yang mendengar dan mengerti. Tetapi berbahaya bagi yang tidak mengerti, tidak mau mengerti, dan tidak melakukan. Tidak mungkin Tuhan tidak bertindak. Kalau kita sekarang misalnya berbuat kesalahan dan tetap hidup dalam kesalahan itu, bahaya bukan? Jangan berbuat dosa, jangan melakukan kesalahan. Orang yang hidup di dalam kebenaran tidak memiliki rasa takut sama sekali terhadap kematian, bahkan sangat merindukan kedatangan Tuhan dan perhitungannya di hadapan tahta pengadilan. Dan orang yang hidup dalam kebenaran pasti tidak egois. Dia akan berbuah selama hidup di dunia, membimbing orang supaya jangan orang ikut terbawa ke dalam kegelapan. Mari kita renungkan kebenaran ini. Mari kita hayati dan kita serap dengan baik, dan kita mau berubah. Hidup akan dapat kita jalani dengan baik kalau kita mengerti kebenaran dan melakukannya. Dan ini rahasia kebenarannya. Tuhan membalas kepada kita sesuai dengan kebenaran kita. Di ayat 31 dikatakan, Dia bisa menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jangan melawan Tuhan. Apa sulitnya saudaraku? Beratnya, ruginya hidup suci, hidup benar itu. Tidak ada kehidupan yang lebih indah dari hidup dalam kesucian Tuhan. Apa kata orang terhadap kita, jangan itu mengganggu jiwa kita. Sebaliknya dapat menjadi berkat. Yang penting benar-benar kita hidup tidak bercacat, tidak bercelah di hadapan Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang masa lalunya buruk, jangan ingat lagi, karena itu akan mengintimidasi kita. Tuhan mengampuni, Tuhan melupakan. Tuhan memandang siapa kita hari ini dan bisa menjadi apa kita nanti. Jadi, kalau kita punya dosa hari ini, apapun, akuilah dan bereskan di hadapan Tuhan. Selamat berjuang, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati.